masuk satu grup ya, maaf ya, gue baru tahu di grup bahasa Jepang itu ada penipuan. Gue agak banget serius. Gue pernah kenalan, bukan kenal sobat baik lah gitu istilahnya gitu, meskipun baru kenal beberapa lama lah gitu, tapi dia udah gue anggap kayak keluarga sendiri lah gitu ya. Dia ketipu sama yang nyalurin kerja ke Jepang itu, udah bayar sampai 80 juta gitu kan, ke Jepangnya untung-untung gak jelas gitu. Untungnya dia ditolongin sama teman-temannya lah gitu, yang jadi teman-temannya orang Jepang yang waktu itu di sini gitu, di Indonesia gitu. Dan begitu di sana dia kontak lagi, ngobrol-ngobrol. Itu beberapa kali tuh aku bantu nerjemahin obrolannya gitu kan, mau itu telepon kayak apa kayak, sampai akhirnya alhamdulillah udah nikah sama orang Jepang di sana gitu, udah punya penjamin lah. Ya emang banyak kayak gitu, cuma cari orang doang gitu. Guys, welcome back to our channel Papa Sensei. Hari ini kita bersama orang yang keren banget, yaitu Bapak Heru. Kenapa ini Heru Sensei ini? Gue yang kemarin bekerja di perusahaan A, belakangnya A. Kita hari ini akan bicara tentang Mensetsu atau wawancara atau job interview. Kenapa sih job interview penting? Yuk kita check it out. Sensei, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Wah, Sensei, ini hari ini makasih banget udah ngeluangin waktu. Gue welcome banget dan gue selalu terinspirasi dengan kata-kata Sensei. Nah itu bukan setan tapi anjing gue yang lagi di bawah. Oke. Tapi gini, kemarin Sensei sempat ada posting satu screenshot dan orang melamar kerja ini agak unik menurut gue karena sempat nggak tahu tampilkan atau enggak. Cuman sebenarnya ada nggak sih prosedur atau tata cara bagaimana Mensetsu? Sekarang ini kan ada cari kerja sulit nih. Mungkin juga ada orang yang akan mulai cari kerja lagi. Iya. Jadi pertanyaannya supaya Mensetsu itu enak, baik offline atau daring itu gimana sih Sensei? Kalau misalnya enak, ya berarti yang pertama mau itu offline, mau itu online atau daring gitu ya. Yang pertama harus kita lakuin itu adalah cari tahu dulu informasi selengkap-lengkapnya mengenai posisi kita lamar, bahkan sebelum melamar kerjaan gitu. Misalnya gini, kita nemu info lowongan gitu ya di Jobstreet, di link ID gitu kan, atau misalnya Facebook, gimana telepon apapun. Nah kita lihat di situ, itu misalnya pengajar bahasa Jepang. Kita merasa punya pengalaman bahasa Jepang gitu kan. Nah, cari tahu dulu pengajar bahasa Jepang itu job desk-nya apa, rata-rata gajinya berapa gitu kan, dan biasanya ngajarnya tuh ngajar level apa gitu kan. Nah itu kan pengetahuan umum atau pengetahuan dasar ya minimal gitu tentang profesi yang mau kita lamar gitu. Atau misalnya ketika job itu agak aneh gitu ya, misalnya IT spesialis gitu kan. Nah IT spesialis misalnya gitu kan, kita IT spesialis nih, saya lulusan teknik komputer bukan teknik informasi, atau bukan teknik informatika gitu ya. Saya lulusan teknik komputer, udahlah ngelamar aja gitu. Saya tahunya kan disuruh benerin AC gitu, disuruh benerin kulkas gitu, kan IT namanya kan gitu. Begitu dibaca ya makanya begitu dibaca jobnya, ternyata bukan cuma benerin komputer, benerin AC, benerin printer, benerin apa ya segala gitu yang katanya IT gitu. Lu kan IT gitu, karena beda bagian. Nah, makanya pengetahuan dasar seperti itu sebenarnya dipelajari di awal sebelum kita ngelamar kerja. Nah, saat kita terima tawarannya nih, misalnya kita ngelamar, begitu udah ngelamar, ternyata lamaran kita lolos, diterima sama penerima kerja, minimal seleksi dokumen ini lulus gitu ya. Nah, kemudian baru kita cari tahu informasi terkait lokasi atau perusahaan yang kita lamar gitu. Misalnya nih perusahaan A, itu tuh produsen otomotif misalnya gitu. Otomotif apa? Mobil, motor, spare part misalnya, atau jangan bikin kuncinya atau apa gitu kan. Nah itu kan kita bisa cari tahu minimal googling di website atau apa gitu kan, terus cari tahu alamatnya dan lain sebagainya gitu. Yang paling penting sih sebetulnya informasi lengkap tentang decision market apa gitu, karena itu pasti keluar. Misalnya pertanyaan pertama itu pasti gini, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan
ini gitu. Nah kalau kita nggak bisa jawab, misalnya nih contoh gue pernah nemu nih kondisi kayak begini, orang ngelamar di Honda, tapi dia begitu tanya apa aja produk Honda, oh Mio gitu, Mio itu kan Yamaha kan. Atau misalnya nih, gue inget banget waktu kerja di perusahaan pembalut ya gitu kan, proposal pembalut. Produknya KT Unicam tuh apa gitu kan? Pampers gitu. Pampers itu kan udah jelas, itu kompetitornya Unicam kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh fatal sebetulnya. Gitu. Tapi biasanya ada beberapa HRD atau ada beberapa orang konser tuh nggak langsung orang jelek gitu, enggak selalu gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang takut kalau orang ini nggak kenal sama perusahaan kita, saya nggak akan hire dia gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, ini berarti adalah plus point. Kalau soalnya kita bayangin satu hari yang masuk ke Honda aja, gue pernah wawancara dengan HRD mereka, katanya tuh bisa 2 meja segini-segini gitu ya, 2 meja katanya. Jadi dia langsung nyari yang stand out. Nah, jadi lu saksikan sampai akhir video ini karena di akhir cerita Heru Sensei akan ngasih tahu bagaimana Mensetsu langsung dengan orang Jepang caranya. Nah, cuman ini benar-benar fatal menurut gue karena ini bener sih, lu bayangin setiap hari yang nyari kerja tuh banyak banget coy. Jadi lu gimana bisa stand out ini penting tadi, selain dokumen, kelengkapan, dan kalau lu udah nyampe tahap Mensetsu atau wawancara itu penting untuk lu tahu produk. Ini nggak bakal menjamin lu dapat kerja, tapi pasti ada plus point kalau lu bisa ngejawab hal tersebut. Nah, terus apa lagi Sensei? Nah, selain itu, kalau selain informasi dasar gitu ya, yang lengkap itu apa gitu ya, ada juga bisa juga kalau mau enak ya kita pelajari dulu pertanyaan-pertanyaan yang lebih akan muncul ya, di tiap kali sesi Mensetsu misalnya gitu. Kan di YouTube ada simulasinya atau minimal kita juga bisa. Nah, sebetulnya sih banyak sekali gitu ya contoh-contoh pertanyaan menjebak ya, terutama pertanyaan menjebak itu yang biasanya berhubungan sama gaji atau misalnya untuk orang-orang yang punya pengalaman gitu ya. Nah, sebelum nyampe situ, gue mau nanya dulu. Tadi kan alamat tuh, soalnya gue punya pengalaman. Gue alamatnya gue coba naik taksi dari Jakarta Cikarang 400.000 one way. Nah, cuman pertanyaannya kalau ketemu, kalau sampai dipanggil, apa sih yang harus kita persiapin untuk secara fisik? Mungkin ada nggak sih pakai seragam atau apa atau gimana? Kan banyak orang datang wawancara harus pakai kemeja, tuh alasannya apa? Nah, yang pertama lu harus siapin ya duitnya dulu. Ya kan, modalnya dulu gitu. Maksudnya gini, sekarang setelan perlente gitu kan, necis gitu kan, pakai jas dan sebagainya. Nggak punya duit kan hidup lah gitu. Modalnya dulu, transportasinya dulu gitu kan. Kemudian, kenapa harus pakai kemeja dan sebagainya? Biasanya sih itu karena kita menunjukkan saya ini profesional, bukan mau main-main gitu. Ya, sebenarnya nggak apa sih gitu kan, pakai kaos kayak gini gitu kan, misalnya pakai sandal jepit gitu, celana pakai kolor gitu, nggak masalah, telanjang juga nggak masalah gitu kan. Cuma yang jadi masalah itu etis nggak sih gitu kan, ya kan gitu aja sih. Kita kan bukan mau pasiran atau mau ke PC gitu kan, kita mau wawancara gitu. Nah itu sebetulnya poinnya. Nah kemudian sediakan perbekalan yang cukup. Nah, jaga kesehatan ini yang paling penting gitu. Ya memang sih zaman sekarang kan kita nggak perlu jauh-jauh datang ke tempatnya, mungkin bisa wawancara online seperti ini gitu ya, untuk menghemat transportasi juga, untuk menghemat waktu juga. Tapi di sini juga poin pentingnya ketika kita nanti mungkin diundang interview ke tempatnya langsung, ya itulah yang harus kita persiapkan, salah satunya yang cukup. Nah kalau misalnya kita katakanlah misalnya tempat tempat wawancaranya jauh gitu ya, kita misalnya naik kendaraan sendiri, naik motor atau apa, berarti kan minimal stamina-nya atau fisiknya harus kita jaga dulu kan gitu, jangan sampai nanti pas hari hanya malah sakit gitu. Nah ini penting banget menjaga stamina. Biasanya gini, ada orang-orang yang gugup H-1 tuh memang nggak bisa tidur kayak gue. Nah itu biasanya kita akalin ya memang harus tidur, bukan tidur sih sebenarnya, diem di satu tempat dan paksain lu ngapa-ngapain. Itu penting karena besoknya walaupun lu naik kendaraan umum ataupun pribadi, lu begitu berhadapan dengan orang, kalau lu kurang tidur biasanya suaranya sember, itu yang udah pasti. Kedua, kantung mata agak gede. Nah sama ketiga, pola pikir melambat.
ketika ditanya apa, ya jawabannya agak slow respon kalau bahasa WA-nya tuh. Nah, jadi penting banget. Iya benar. Sebetulnya kan bukan cuma persiapan fisik aja, persiapan mental juga perlu gitu kan. Makanya lebih baik kita minimal ajak temen lah, ajak temen ngobrol, terus gue besok wawancara nih, lu temenin gue dong latihan misalnya gitu. Ya minimal wawancara juga. Iya. Enggak, ya minimal yang beda perusahaan lah gitu. Jangan yang bareng-bareng, ntar kalau perusahaan itu malah saingan. Jadi memang harus latihan rancu ya, memang harus diulang. Iya pasti gitu. Ya, minimal itu menghilangkan ketegangan kita gitu lah. Ya gimana ya, ada juga yang udah latihan jauh-jauh hari, bahkan mungkin beberapa minggu atau sebulan sebelumnya, tapi begitu interview tetap gitu. Ada yang kayak begitu gitu. Saya salah satunya termasuk yang kayak begitu gitu. Tapi ya minimal dengan berlatih setidaknya bisa mengingat nanti waktu hari-hari itu bisa mengingat apa yang kita latih. Itu aja sih sebetulnya, tinggal nanti manajemen stresnya aja sih gitu. Nah ini stres manajemen ini menarik banget nih, karena ini menurut gue hal yang fatal kalau udah grogi pasti udah dengan damai. Sekarang Sensei ini yang agak penting. Kalau menurut Sensei tadi ada pertanyaan menjebak. Nah ternyata setelah gue lihat di YouTube juga, ternyata pertanyaan orang Jepang rata-rata sama biasanya ya. Cuman ada 5 pertanyaan. Apa aja Sensei? Biasanya Jiko Shokai. Terus kedua Mofuteki atau kenapa lu pengen ke Jepang. Terus ketiga Shibunoki ya. Shibunoki malah ya namanya. Oke. Sama pengetahuan tentang Jepang ya biasanya ya. Nah, sama berikutnya adalah manners, sama kemarin terakhir gue liatin cara dia tentang gaji ya, kurio yang diinginkan gitu. Kurio. Nah, itu cara ngejawabnya gimana Sensei? Penting nggak sih Jiko Shokai Sensei? Nah, penting banget lah gitu. Saya punya pengalaman gini ya. Waktu itu kan wawancara di sebuah perusahaan Jepang gitu. Dia langsung sama Sachonya waktu itu. Sachonya nanya gini, Jiko PR shite kudasai. Jiko PR, apa ini maksudnya PR kan gitu? Ternyata maksudnya Jiko Shokai itu tuh. Nah tapi karena saya waktu itu nggak ngerti PR itu apa, jadi bingung gitu. Saya kan taunya PR itu public relationship kan, gitu. Public relation gitu. Ternyata maksudnya itu kamu perkenalkan diri kamu itu seperti apa, maksudnya begitu gitu. Ini Jiko PR gitu istilah lainnya itu, bukan cuma Jiko Shokai gitu. Jadi kalau jadi kalau ada orang Jepang yang akan bilang Jiko Shokai, ada juga yang bilang Jiko PR gitu. Nah, kenapa sih penting gitu ya? Biasanya wawancara itu akan menilai kita tuh mengenal diri kita sendiri enggak gitu. Dengan kita mengenal diri sendiri, berarti kan kita bisa mengenalkan diri kita. Terus itu tuh masih kita kesempatan untuk jual diri gitu kasarnya gitu. Ya kita mau ngasih tahu dong, nih nama saya ini, lulusan ini misalnya gitu. Saya berasal dari keluarga ini gitu kan. yang standar lah gitu ya. Misalnya punya pengalaman kerja seperti apa kayak gitulah. Gue sayang nih, padahal gue ceritain ini The Power of Jiko Shokai, gue udah buat videonya, kalau tahu ini bisa konekin, tapi cek link di atas nanti gue bicara juga tentang hal ini, The Power of Jiko Shokai. Memang penting sih ini, karena yang datang ribuan atau bahkan sekali datang tuh biasanya kalau main setsu udah tinggal 10 orang ya, 10 orang itu gimana lu bisa stand out sih sebenarnya. Nah, yang paling penting kan di dalam sebuah Jiko Shokai itu bukan cuma menjual diri gitu ya. Tapi sulitnya gini, kita harus menjual diri, menunjukkan kalau diri kita itu bagus, tapi nggak terkesan sombong, itu yang susah tuh. Oh gitu, bukan memang ya, sombong itu boleh? Maksudnya sombong itu contoh ya, perkenalan yang nggak bagus nih. Sama saya Heru, saya orang kaya, perusahaan saya di mana-mana, saya punya rumah banyak gitu. Itu sombong kan? Nunjukin kalau kita tuh mampu misalnya gitu. Cuma kan nggak etis kan kita ngomong kayak begitu di tempat kerja kan. Betul. Ya kan? Atau sebaliknya kita menurunkan level diri kita sendiri. Contoh paling dulu, saya tuh Heru gitu ya. Keluarga saya tuh miskin banget gitu. Sampai makan aja sehari aja susah banget. Nah itu juga salah kayak begitu. Gitu kan? Maksudnya itu gitu. Jadi
jangan sampai terkesan sombong, tapi merendahkan diri sendiri itu yang susah tuh di situ sebetulnya. Coba Sensei, coba kasih lihat apa yang benar gimana sih menurut Sensei? Contoh aja gitu beberapa gitu. Baik. Misalnya saya ditanya nih, perkenalkan diri kamu sendiri gitu ya. Ya, saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Heru Erlangga. Contoh Nihongo de wa ii desu ka? Wakarimashita. Hai, ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Heru to moshimasu. Bandung no shushin desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Nah, awalnya di situ dulu. Nanti kan dijelasin. Watashi wa 30 歳です。今は結婚しています。子供は2人います。Shokai kan udah selesai sampai situ. Oh, segitu doang. Oh. Nah, nggak segitu doang juga. Ada juga misalnya kalau ditambahin nih. Ini saya ngomong kayak gini potong-potong tuh karena nggak persiapan dulu gitu ya. Nah, nanti misalnya kita ngomong kalau job yang kita lamar itu apapun itu gitu ya. Misalnya, watashi wa Nihongo to Eigo ga hanasemasu. Oh, so ya. Nah, kayak gitu. Terus misalnya kita jelasin lagi. Watashi wa gengo ga suki desu. そしてコンピューターのことも大好きなので、コンピューターのメンテナンス、簡単なメンテナンスぐらいはできます。Oh. Itu kan poin-poin penting tuh, misalnya saya bisa bahasa, saya suka komputer, saya bisa maintenance ringan lah tentang komputer. Saya kira bilang gini, watashi wa Excel ga tokui desu, misalnya gitu. Bisa itu juga kayak gitu. Jadi dimulai dari perkenalan diri gitu ya. Ini kalau kita rangkai dalam satu paragraf utuh ya gitu kan. Hajimemashite, watashi wa Heru to moshimasu. Bandung no shushin desu. 30 歳で今結婚しています。子供は2人います。私は日本語と英語が話せます。そしてコンピューターに興味が深いなので、いっぱい勉強して、そして簡単なメンテナンスぐらいはできます。そしてコンピューターのメンテナンスだけではなく、私はExcel が得意です。Wah, bisa kayak gitu. Nanti kan akan timbul pertanyaan lagi nih. Eigo ga hanasemasu ka? Misalnya gitu kan. Ya, eigo de jiko shokai shite kudasai misalnya. Nah, bisa kan kayak begitu. Jadi kan saya bisa mancing itu tuh gitu. Betul sekali. Nah, tapi kurang lebih basicnya kalau jiko shokai itu supaya nggak terlalu kesan sombong juga, berapa kalimat sih biasanya di standarisasinya? Ada nggak sih standarisasinya? Susah juga sih. Jujur aja saya belum belajar standarisasinya sampai sana sih gitu ya. Tapi yang pasti sih minimal perkenalan diri itu mencakup nama udah jelas kan gitu ya, malah nama gitu kan, lahirnya di mana, bukan lahir, tempat tinggal sekarang juga bisa gitu kan. Kemudian kemampuan yang dikuasai itu apa gitu, itu aja sih. Oke. Nah itu makanya aku di awal tadi bilang kemampuan yang dikuasai, bukan punya aset apa gitu ya. Gitu. Punya harta seperti apa itu nggak perlu disebutkan. Jadi boleh songong jangan sombong berarti ya. Ya, kalau begitu lah. Nah, balik berdua itu berarti kalau misalnya itu balik lagi tadi saya kelebihan dan kekurangan. Ini sering ditanyakan banget. Sencho sama apa nih? Tansho sama Tansho ya. Cho. Ngomongnya ribet ya. Tansho sama Chosho. Nah, Tansho tuh apa sih saya? Kelebihan. Nah, kalau Tansho kan berarti kekurangan. Tansho kekurangan sih. Iya. Tansho kekurangan. Tansho kekurangan, Sencho itu kelebihan. Nah, tapi ini triknya nih Sensei, ini sangat sulit menurut gue karena kalau kita belajar di YouTube biasanya semuanya rata-rata jawabannya sama. Gue nonton 5 video, entah kenapa jawabannya kayak standarisasi gitu. Watashi wa wasureta yasui kara noto dapat demo noto skurimas gitu kan dia bilang gitu. Nah, kalau misalnya ini kan sebenarnya kita mau menjual kita. Kalau kita ditanya kelebihan dan kekurangan, cara baiknya bagaimana untuk menghindari itu, Sensei? Ya, sebetulnya gini ya, kenapa di Jepang kata-katanya sama seperti itu terstandarisasi ya? Karena kan pertanyaan yang diajukan juga sama kan. Ya, yang paling gampang misalnya, ya udah ikuti aja yang ada gitu.
Serius, ikuti aja yang ada. Kenapa dibikin? Karena memang pola pikir Jepang itu semua yang sudah distandarisasi itu ya udah ikuti itu aja gitu kan. Nah yang susah itu adalah, nah ini standarnya di sini. Maka kita harus tambahin plus alfanya kan di situ. Plus alfa inilah yang harus kita kejar gitu sebetulnya. Misalnya nih, ketika ada orang bilang saya mudah lupa, makanya saya segala sesuatu dicatat gitu. Itu kan standar. Nah, plus alfanya atau tambahnya gimana? Saya sering lupa, sehingga saya sering mencatat semua yang saya yang misalnya yang mungkin saya lupakan, yang atau yang saya dengar atau saya lihat. Tapi bukan hanya yang dicatat, itu saya kumpulkan dalam bentuk buku, atau saya buat gambarnya supaya nanti di kemudian hari bisa saya pelajari lagi gitu. Nah, kemudian misalnya dari catatan itu saya jadikan semacam non standar juga nantinya yang mungkin bisa saya sharing ke orang lain misalnya gitu. Nah, itu kan nilai plusnya di situ. Kau bahasa Jepang gimana Sensei? Masuk kasih nih. Misalnya gini ya, watashi wa nandun wasure yasui node, watashi wa wasure poi node, nandun memo torimasu. Tada memoを取っただけではなく、そのメモをもう一度読み直して、もう一度読んで、そしてノートに入れて、そしてただの書くんだけではなく、絵を描きます。絵で描いて、そして例えば基本的な知識とかさ、基本的な知識を絵に表現して、そしてそれはただ自分だけではなくみんなに共有することができます。Wah. Gitu. Erai. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Gitu. Saya nggak tahu ya bahasa Jepang saya mungkin nggak terlalu bagus gitu. Tapi setidaknya kurang lebih saya menerjemahkan bahasa Jepang bahasa Indonesia saya ngomong itu kayak gitu. Itu bagus karena ya kita harus berani sih. Kelemahan di Indonesia banyak orang grammarnya hebat banget tapi begitu ngomong AIUEO karena memang bukan soal language barrier tapi mereka belum ada jishin untuk pede untuk ngomong gitu sebenarnya itu sih. Ya mungkin banyak jishinnya jadi putar gitu. Ya kan jishin kan? Jishin itu kan artinya dua kan? Iya. Jishin gempa pede. Makanya karena jisingnya kebanyakan jadi gitu gemeteran gitu. betul. Nah berikutnya habis kelebihan dan kekurangan biasanya pertanyaan berikutnya tentang gaji. Ini masih gue rasa berhubungan dengan research ya pasti ya. Thank you datang. Tapi jawaban paling standar tuh apa Sensei biasanya? Susah sih jawaban paling standar. Pertama gini ya, ini cukup tricky. Pertama kalau kita ngomong gini, saya ikutin standar perusahaan. Kalau kita ngomong saya ikutin standar perusahaan dan ternyata standarnya kecil, itu ngejebak banget bang. Tapi kalau kita ngomong saya ingin lebih tinggi dari standar perusahaan ini, kita harus tunjukin kalau memang kita layak gaji lebih tinggi dari standar itu gitu. Atau mungkin kita bisa nanya mau digaji berapa misalnya gitu kan. Paling kita boleh nanya, boleh nego nggak gitu, tanya dulu boleh nego nggak gitu misalnya, karena beberapa perusahaan dia punya semacam standar lah gitu ya, dia punya semacam standar gaji gitu ya, dan itu tuh nggak bisa kita nego gitu, ada juga yang kayak begitu. Nah cuman kalau misalnya posisi kita fresh graduate belum pernah kerja, saran saya sih bilang aja gini, saya sudah saya mengikuti standar gaji di perusahaan ini karena ada karenanya, karena saya sudah riset duluan gitu. Untuk profesi ini, untuk job ini tuh untuk job ini tuh rata-rata gajinya sekian, kan bisa tuh ngomong kayak gitu. Sama Madul ya. Maaf ya intermezzo. Nggak apa-apa, seneng saya gitu. Cakep ya anaknya ya. Ikat gue ya, ikat kayak mamanya. Umur berapa tuh? Ini 1 tahun 3 bulan jalan 4 bulan.
Dia yang gede. Yang 9 bulan dia udah bisa naik tangga. Udah akhirnya gue lock kuncinya. Gitu. Kalau harus ngobrol sama anak gue nih. Oh, boleh. Nih, Niko cantik. Niko cantik. Oh, kalau Papan. Papan. Wah, pintar ya. Oh, namanya Nicole ya. Iya. Halo, Nicole. Hai. Kayak bapaknya banget, bener ya. Ramah-ramahnya udah kayak bapak banget. Serius, mantap. Nih, kebetulan percaya nggak percaya, dia tanggal lahirnya sama gue. Plek-plekan tanggal 14 Agustus. Dia juga lahir tanggal 14 Agustus. Terus semuanya sama lah gitu. Ini mamanya dulu. Mama cepet. Dia nggak mau dong, dia agak-agak banci kamera juga enak. kayak bapaknya sama, kayak papa di. Aduh, sebentar. Aduh, saya nggak mau dulu sih, sama mah temenan jalan. Mati ya gue anak gue. Balik lagi saja. Nah itu berarti tentang gaji memang sensitif ya, tapi kita harus tahu juga tentang standar perusahaan. Tadi itu benar banget tuh, boleh nego atau enggak ya pertama kali. Yang kedua, boleh nggak sih nanya kurang lebih di sini berapa yang di offer, boleh nggak sih? Boleh. Itu hak kita. Tapi bertanya jangan dengan cara yang legal juga. Mohon apa, saya sebetulnya sudah riset dulu nih, gitu kan, gaji di sini, gaji untuk profesi. Misalnya nih, kalau pengajar tuh gajinya sekian, gitu. Nah, saya boleh tanya nggak di sini biasanya peran perusahaan itu berapa misalnya? Kayak gitu aja, ngomongin aja gitu. Penawaran perusahaan ya, itu penting banget. Ya dong, kita harus tahu gitu kan angkanya berapa itu. Meskipun tapi jangan mikir kayak gini, jangan HRD ini bohong, orangnya yang murah, dibayar murah atau gimana gitu. Ya enggak juga gitu. Maksudnya gini, ya kita mau fokus sama nego gajinya gitu. Meskipun katakanlah jangan berpikiran berprasangka jangan HRD ini bohong atau gimana, enggak. Udah fokus aja ke situ gitu. Ketika dia ngasih angka, misalnya gitu, katakanlah misalnya 5 juta. Nah, kita punya standar nih. Udah riset itu bukan cuma nominal gaji ya. Jadi misalnya kalau kita ngekos gitu ya, biaya hidup itu berapa misalnya gitu. Nah, itu tuh harus udah dihitung. Kalau ternyata biaya hidup kita plus gaji itu ternyata besar pasak daripada tiang, berarti kita harus minta lebih gitu. Misalnya biaya hidup kita di satu kota itu 3 juta, gaji yang ditawarin itu 3 juta juga gitu. Ya susah dong. Harus lebih 5 juta atau 6 juta kan gitu. Nah cuma kan balik lagi kita yang ngatur biaya hidup kita, ya jangan inilah, tahu diri lah maksudnya gitu kan. Fresh graduate awal kerja nyari kosannya yang kayak sultan gitu, ada AC, ada wifi, ya mahal lah kalau kayak gitu. Jadi di atas pengeluaran awal kita gitu. Nanti baru kalau gajinya udah mengalami peningkatan, baru kita pilih yang bagus lah. Dari biaya hidup itu, transportasi dan lain sebagainya, baru nanti kita bandingkan sama gaji yang ditawarkan gitu. Jadi risetnya memang lebih mendalam ya ternyata. Sampai biaya hidupnya ya. Oh. Iya. Ya gaji itu kan istilahnya penumpang. Kita kan cari kerja itu kan buat dapat duit kan. Duit itu tuh istilahnya bukan cuma kita kumpulin untuk salah satunya kan untuk operasional hidup kita kan, itu kebutuhan sehari-hari itu. Buat transportasi, makan dan sebagainya, itu kan modal kerja juga sebetulnya. Nah, ini menarik nih, soalnya kemarin gue sharing yang tentang Sensei, gaji importer bisa 15 juta. Ada komen yang nyelip, ada komen yang agak unik. Dia bilang katanya gini, ngapain sih ngomongin gaji katanya, bersyukur aja dapat gaji, dia ngomong gitu. Terus akhirnya aku bingung, bukan gimana ya, agak bingung orang seperti itu. Jadi aku jawab, bisa jadi gitu, gue bilang gitu. Nah kalau Sensei, kalau ada kesan orang begitu, menurut saya pemikiran saya gimana sih? Kalau saya pertama, ketika ada orang yang ngomong kayak gitu, pertama dia nggak menghargai diri dia sendiri. Gaji itu istilahnya namanya orang kerja nyari duit dapat gaji atarimnya itu. Ya kan, tapi di sini nominal gaji juga ditentukan dari pertama performa kerja kita, kemudian profesi kita itu apa gitu kan, apa job desk yang kita terima itu apa gitu, sesuai enggak. Banyak kok yang gaji kita tuh katakan cuma segini,
tapi jobnya segini gitu. Ya kan pertanyaannya mau diambil atau enggak, itu aja gitu. Betul. Ya sekarang bersyukur aja gitu. Ya bersyukur itu harus ikhlas, syukur aja gitu. Itu nggak bersyukur namanya. Syukur, alhamdulillah, senang, saya bahagia dengan gaji yang saya terima, itu bersyukur namanya. Kalau dia ngomong kayak gitu, itu tuh sebetulnya dia curhat. Gaji saya tuh kecil sebetulnya, lebih kecil dari itu, tapi saya nggak mampu, gimana? Nah, nggak masalah sih sebetulnya kita mau curhat masalah gaji atau apa, manusiawi banget. Tapi jangan lupa bahwa gaji itu adalah salah satu bentuk cara menghargai diri kita, menghargai kerja keras kita gitu. Meskipun bisa jadi tidak semuanya bisa dinilai dengan uang, itu aja. Nih. Hai, so mau gitu. Iya sih, bener banget sih. Nah, tapi ya ini bener nggak ada salahnya tuh. Memang kita harus menghargai diri kita, karena yang gue belajar adalah kalau lu mau jadi happy bukan pemikiran lu, tapi yang jadi lu happy adalah apa yang lu omongin sama tindakan lu itu sesuai, sejalan, dan itu lu bisa jadi happy sih. Bener sih. Iya, ditambah gini, ya saya sih nggak nyalahin ya orang yang ngomong kayak gitu, bisa jadi gitu ya, mungkin ya memang katakanlah saya mampunya untuk sekarang, kemampuan saya segini gitu kan misalnya gitu, dan itu yang bisa saya lakukan gitu. Lu punya privilege atau punya keistimewaan yang banyak misalnya gitu kan, punya hak istimewa yang banyak gitu kan, katakanlah mungkin kita ngomong kayak gitu tuh ke orang kaya misalnya gitu, orang kaya yang mungkin pendidikannya terjamin dan sebagainya, sehingga dia bisa dapat gaji yang lebih besar dan sebagainya gitu. Tapi saya sih berpikir gini, ya sebanding dengan katakanlah gaji 15 juta untuk inspektor, itu kan kita harus tanya lagi, itu inspektornya seperti apa gitu. Yang N1 bisa bahasa Inggris misalnya, nggak cuma bahasa Jepang gitu kan, terus dia pengalamannya tuh katakanlah lebih dari 10 tahun gitu. Ya iyalah, wajar kan gitu. Sekarang kalau kita bandingkan dengan interpreter yang katakanlah entry level gitu, yang dia baru setahun atau bahkan hitungan bulan pengalamannya, minta gaji segitu, ya perusahaan rugi dong, karena dia belum bisa ngejar ke situ kan gitu. Jadi masalahnya bukan cuma masalah yang penting nerima gaji, enggak, kan kita sesuaikan dengan performa kita kan gitu. Itu poinnya sebetulnya, performa sama pengalaman kan gitu. Hai, so Yone, jadi intinya adalah percakapan hari ini adalah lo harus tahu what, where, who, sama why gaji birthday. Betul. Jadi ini enak banget, inspiratif. Kalau lu mau ngomong lebih lanjut lagi, lu terus di komen di bawah apa yang lu mau tanyakan sama Heru Sensei. Nanti kita bikin Q&A lagi. Nah ini sebenarnya gue nembak Heru Sensei supaya dia mau lanjut lagi, perkataan nggak paham. Coba komendes ya, terus berusaha, jangan lupa, karena kita meningkatkan hidup yang lebih baik channel ini. Thank you banget, dan lu jangan lupa terus add friend Heru Erlangga Sang. Ini dia luar biasa, dia manusia yang menurut gue dia banyak posting mengenai pekerjaan, dan gue pribadi itu bener. Oke? Hai, coba komendes. Bye. Dadah. Bye. Arigatou sensei. Hai. Sukses.